salah satu yang paling besar harus dikorbankan adalah hak atas. Hey guys, it's Nessie and how are you guys? Gimana kabarnya? Semoga masih semangat dalam menjalani minggu ini. Hari ini kita akan membahas tentang bangsawan-bangsawan yang rela miskin untuk cinta. Bless you. Banyak orang yang menganggap bahwa kehidupan bangsawan itu adalah kehidupan yang sangat diinginkan karena pastinya enak, menyenangkan, penuh kemewahan, dan semua serba ada, ya kan? Tapi ternyata anggapan itu nggak 100% benar karena ya there's always two sides to every coin. Selalu ada dua sisi dari sebuah koin. Ada banyak banget peraturan dan kewajiban yang juga mereka harus penuhi dan patuhi untuk hidup sebagai bangsawan. Nggak cuma sikap atau kegiatan yang diatur, tapi juga soal pasangannya. Biasanya anak para bangsawan itu dituntut atau diminta untuk menikah dengan orang-orang yang sederajat sama mereka, sekufu ya berarti ya. Tapi namanya cinta itu sesuatu yang kadang tidak bisa diatur ya. Mengutip The Great Agnes Monica, cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Dan hari ini kita akan membahas orang-orang yang meninggalkan tahta mereka, bangsawan-bangsawan yang rela meninggalkan harta kekayaannya demi bersama belahan jiwa mereka. Dan materi satu ini di-request oleh Arici Reiji di requestnasi@gmail.com. Thank you. Mari kita bahas bersama-sama. So without any further ado, let's get to the list. Oke, yang pertama pastinya harus langsung Prince Harry ya. Salah satu kasus yang paling menggemparkan dunia. Prince Harry atau yang lahir dengan nama Henry Charles Albert David adalah anak dari Prince of Wales Charles dan istri pertamanya mendiang Lady Diana Spencer. Prince Harry ini adalah anak yang paling kecil ya, anak bungsunya. Dan dalam kedudukan kerajaan Inggris, Prince Harry ini berkedudukan sebagai Duke of Sussex atau kalau di bahasa Indonesia Adipati Kota Sussex. Pada Juli tahun 2016, Prince Harry ini berkenalan dengan seorang aktris Amerika, Meghan Markle. Setahun kemudian mereka mengumumkan pertunangan mereka dan akan segera melangsungkan pernikahan. Di tahun 2018, Harry ini dinobatkan sebagai the Duke of Sussex sebelum pernikahannya sama Meghan Markle itu digelar di St. George Chapel, Windsor Castle. Dari pernikahan mereka dikaruniai dua orang anak, Archie Mountbatten Windsor dan Lilibeth Mountbatten Windsor. Nah, pada Januari tahun 2020, mereka berdua ini mengundurkan diri sebagai anggota senior dari keluarga kerajaan dan pindah ke California Selatan, tempat asalnya Meghan. Pangeran Harry ini memutuskan untuk mundur dari jabatannya dengan alasan dia ingin fokus pada keluarganya. Dia juga menjelaskan bahwa dia ingin hidup independen secara finansial bersama istrinya Meghan Markle. Selain itu, toksiknya media Inggris itu menjadi salah satu alasan terbesarnya untuk keluar dari lingkungan Inggris. Nantinya tugas dan fasilitas yang mereka dapatkan sebelumnya itu juga akan diberikan kepada anggota keluarga yang mengemban tugas-tugas mereka tadinya. Prince Harry sama Meghan ini berencana untuk pindah ke Kanada, tapi dia berjanji tetap akan mengunjungi Inggris dan juga akan selalu mendukung pemerintahan neneknya Ratu Elizabeth II. Wah, dan juga kayak sampai sekarang kayak publik masih terpecah deh antara ada yang mendukung mereka dan ada orang-orang yang jadi benci sama Meghan Markle karena akhirnya Harry keluar dari kerajaan. Tapi jujur Meghan Markle cantik banget gitu, kayak cantik banget, like my girl crush. Kalau kalian yang mana coba bisa ditulis di bawah dan alasannya kenapa. Komen di bawah. Next. Next ada Prince Philip. Pangeran Philip adalah suami dari Ratu Elizabeth II. Prince Philip ini lahir pada 10 Juni tahun 1921, berarti 100 tahun yang lalu ya. Dengan nama dan gelar Prince Philip of Greece and Denmark. Ayahnya, Prince Andrew itu merupakan putra King George pertama dari Greece, sementara ibunya adalah salah satu cicit Queen Victoria dari Inggris. Nah, sebelum menikah sama Queen Elizabeth II, Prince Philip ini harus meninggalkan gelarnya dari dua kerajaannya, Yunani sama Denmark, dan dia juga dinaturalisasi menjadi warga negara Inggris dan mengubah namanya jadi Sir Philip Mountbatten. Dan meskipun dia memang berasal dari keluarga kerajaan, dari segi ekonomi sebenarnya ya keluarganya Prince Philip tuh berada jauh gitu di bawah Queen Elizabeth yang pada waktu itu masih bergelar princess. Jadi akhirnya untuk melamar sang putri, Philip dan ibunya harus merelakan satu-satunya barang berharga yang tersisa dari kerajaan mereka, yaitu berlian 3 karat dan belasan permata kecil
yang kemudian dipasang di cincin pertunangannya dengan Queen Elizabeth. Dari sekian banyak hal yang dia harus korbankan ya, salah satu yang paling besar harus dikorbankan sama Prince Philip adalah hak atas nama anak. Keluarga Philip pengen banget anak-anaknya dikasih nama pakai Mountbatten, tapi keluarganya Elizabeth bilang bahwa ya anak mereka semua harus pakai Windsor. Akhirnya setelah diskusi yang sangat panjang, pada 8 Februari tahun 1960, Elizabeth menetapkan Royal House sebagai Mountbatten-Windsor. Memang di pernikahan tuh harus banyak kompromi. Setelah mengarungi bahtera rumah tangga selama 74 tahun, akhirnya mereka dipisahkan oleh maut ketika Prince Philip meninggal dunia pada 9 April pada tahun 2021. Pas 100 tahun. Wow. Next. Next ada Putri Sayako. Sayako Kuruda, atau yang sebelumnya dikenal sebagai Norinomiya Sayako Naishino Denka, yang putri mulia Sayako, adalah putri satu-satunya Kaisar Akihito dan Permaisuri Michiko. Dia merupakan anak ketiga setelah Pangeran Naruhito dan Pangeran Akishino. Nggak cuma berdarah biru, Putri Sayako ini emang dikenal juga sebagai wanita yang sangat-sangat pintar. Di tahun 1992, dia lulus dari Departemen Bahasa dan Sastra Jepang, Fakultas Sastra, Universitas Gakushuin, dan di tahun yang sama dia juga langsung diangkat sebagai peneliti muda di Institut Yamashina, Jepang. 2 tahun kemudian, Putri Sayako ini juga diangkat menjadi peneliti senior di bidang yaitu ornitologi, cabang zoologi yang mempelajari burung. Meskipun kehidupannya sebagai Putri Sayako, Yang Mulia Putri Sayako, terbilang cukup sempurna, Putri Sayako ini merelakan gelar bangsawannya demi menikah dengan seorang laki-laki yang dia cintai. Lelaki tersebut bernama Yoshiki Kuroda, dan dia bukanlah bangsawan, hanyalah laki-laki biasa, tapi dia adalah seorang perancang kota yang bekerja untuk pemerintah metropolitan Tokyo. Pada 30 Desember tahun 2004, Putri Sayako ini bertunangan sama Yoshiki dan melangsungkan pernikahan mereka setahun kemudian. Setelah menikah, Putri Sayako secara resmi meninggalkan keluarga Kekaisaran Jepang dan hidup dengan menggunakan nama keluarga suaminya. Next. Next ada Pangeran Johan Friso. Kisah Pangeran Johan Friso ini adalah salah satu kisah yang paling terkenal ketika kita ngomongin tentang bangsawan-bangsawan yang rela melepaskan tahtanya demi cinta. So, Pangeran Johan Friso Bernard Christian David, atau yang juga dikenal dengan julukan Pangeran Orange Nassau, adalah anak kedua dari Ratu Beatrix dan Pangeran Klaus dari Belanda. Dia kuliah di 2 universitas di Berkeley, yaitu Universitas Teknik Delft dan Universitas Erasmus Rotterdam. So, dia lulus dengan gelar di bidang teknik dan ekonomi. Gak cuma itu, Pangeran Friso juga kemudian meraih gelar MBA dari salah satu sekolah bisnis yang paling bergengsi di Perancis, INSEAD. Pada tahun 2004, Pangeran Friso ini memutuskan untuk menikahi seorang aktivis hak asasi manusia, HAM, bernama Mabel Wiese Smith. Sebenarnya hubungan mereka ini tidak disetujui sama pemerintah Belanda karena katanya si Mabel ini kayak nggak jujur sama kehidupan pribadinya. Tapi namanya cinta, Pangeran Friso ini tetap bersikukuh untuk menikahi Mabel, dan dia harus merelakan haknya untuk mewarisi tahta kerajaan Belanda. Wow. Next. Oke, dan ini yang terakhir ada Putri Mako. Putri Mako ini merupakan anak pertama dari Putri Akishino dan Pangeran Akishino, yang merupakan anak kedua dari Kaisar Akihito dan Permaisuri Michiko. Nah, sejak kecil Putri Mako ini selalu ditaruh di sekolah-sekolah paling bergengsi di Jepang pastinya. Dia lulus juga dari Universitas Kristen International ICU di Tokyo, mengambil jurusan seni dan penelitian warisan budaya, dan melanjutkan gelar masternya di University of Leicester di Inggris. Jurusan pelayanan publik hanya dalam waktu setahun. Jadi dia pinter ya. Setahun setelah dia masuk nih kuliah di ICU, Putri Mako ini mulai berpacaran dengan salah satu teman kampusnya, Kei Kumoro, yang merupakan orang biasa yang bekerja sebagai pengacara di firma hukum di Amerika Serikat. Nah, dalam aturan kekaisaran Jepang, putri bangsawan yang menikah dengan laki-laki dari kalangan biasa itu akan kehilangan gelar dan hak-hak istimewanya. Tapi meskipun mengetahui keadaan tersebut, Putri Mako ini tetap bersikeras untuk menikah dengan sang pujaan hati dan melepaskan gelar kebangsawanannya.
Pernikahan Putri Mako dan Kikumuro ini dilaksanakan pada 26 Oktober tahun 2021 dengan konsep yang sangat sederhana, dan katanya Putri Mako juga menolak bantuan dari pemerintahan Jepang yang biasanya diterima oleh wanita-wanita yang keluar dari kerajaan. Jadi dia benar-benar kayak, no, I'ma be independent about this. Tapi kemarin tuh banyak banget yang pro kon juga sama pernikahan yang Putri Mako ini, karena banyak banget orang yang ngerasa kalau si Kei itu, si suaminya itu shady gitu. Kamu baca-baca juga nggak ya? Jadi banyak banget orang-orang yang bilang kayak, dia nggak jelas gitu backgroundnya dan kayak banyak yang disembunyikan gitu. Nggak tahu kalau misalkan kalian juga sempat baca-baca tentang pernikahannya Putri Mako itu. Coba kalau misalkan kalian ada di posisi dia, apakah kalian rela melepaskan gelar kebangsawanan? Kalau Yumna? Nggak. Kenapa Yumna nggak? Butuh makan. Butuh makan. Mereka nggak miskin. Mereka juga bukan nikah sama gelandangan. Butuh makan. Realistis ya. Kalau I pasti ya cinta. Oh, kita harus sukses sendiri ya, harus sama. Oke. Nggak bergantung sama siapa pasangannya. Oh gitu. Tapi mereka juga nggak bergantung sama pasangannya, mereka bergantungnya sama keluarganya. Kalau aneh sih? Kalau aku, kayak aku milih cinta sih. Karena aku bodoh. Anyways, we wanna know what you think. Kalau kalian gimana, coba komen di bawah. Dan kirim email untuk request-request lainnya. Terima kasih tadi yang udah request materi ini. Thank you Arici. Buat kalian yang lain bisa kirim ke request@gmail.com. But other than that, I hope that you guys enjoyed this video. Kalau misalkan kalian suka video, klik like, follow aku di Instagram dan Twitter. Gampang banget, Nesi Caca, dan subscribe ke channel ini, juga nyalain notification-nya biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru, karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye bye. Hey guys, it's Nesi and how are you guys? Gimana kabarnya semua? Ulang cinta. Diminta. Di tahun 2018, Harry ini dinobatkan sebagai Duke of Sussex. Sebelum pernikahannya bersama Meghan Markle, St. George Chapel, di St. George's Chapel, St. George's. Dari pernikahan mereka dikaruniai dan Lilibet Mountbatten. Prince Philip ini lahir pada 10 Juni tahun 2021. Prince Mountbatten Windsor Castle. 1902. Salah. Adalah putri satu-satunya Kaisar Akihito dan Permaisuri Michiko. Putri sayangku ini rela merelakan. Lelaki tersebut bernama Yoshiki. Aku gak tahu. Video ini lucu banget, nggak tahu kenapa.